Selamat siang, salam sejahtera untuk Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jesse Irwanto, dosen program studi manajemen SD Widyagama Lumajang. Spesialisasi bidang keilmuan saya adalah ilmu matematika dan statistik. Saya mengajar mata kuliah statistik deskriptif. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan teknik pengajaran saya dengan menggunakan metode Delivery, Interaction, and Assessment atau DIA. Pada salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu statistik deskriptif dengan bobot 2 SKS. Sebelum menjelaskan lebih lanjut mengenai teknik pengajaran saya pada mata kuliah statistik deskriptif, terlebih dahulu saya akan menyampaikan deskripsi singkat, luaran yang diharapkan, dan model pembelajaran pada kuliah statistik deskriptif. Mata kuliah ini memberikan kemampuan pada mahasiswa untuk menerapkan konsep statistika deskriptif pada permasalahan yang relevan dengan subbab bahasan berupa konsep statistika deskriptif, ukuran statistika bagi data, teori penyajian data, dan teori peluang. Dengan mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep dasar statistika deskriptif sebagai dasar mahasiswa untuk mendapatkan informasi yang akurat dari data yang digunakan dalam penelitian pada bidang ekonomi. Untuk dapat mencapai kemampuan tersebut, mahasiswa akan diberikan topik-topik yang akan disampaikan selama 14 kali pertemuan dengan menggunakan media online. Berikut adalah topik-topik yang akan saya sampaikan. Pertama, konsep dasar statistika deskriptif. Kedua, konsep notasi penjumlahan. Ketiga, ukuran statistik bagi data. Keempat, konsep pendeskripsian data. Dan yang terakhir, teori peluang. Setelah saya sampaikan gambaran singkat terkait mata kuliah statistik deskriptif yang saya ampuh, selanjutnya saya sampaikan teknik pengajaran saya pada mata kuliah statistik deskriptif ini dengan menggunakan metode DIA. Dalam hal ini, saya menggunakan e-learning SD Widyagama Lumajang dan media Zoom Meeting sebagai alat bantu kegiatan pembelajaran. Yang pertama, terkait delivery. Pada aspek ini, saya menyampaikan materi pembelajaran dengan terlebih dahulu menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada pertemuan tersebut. Dalam penyampaian materi, saya menggunakan textbook. Textbook yang saya gunakan adalah Statistika untuk Bisnis dan Ekonomi dari Lukas Setia Atmaja. Selanjutnya, interaction. Pada aspek ini, saya melaksanakan diskusi dengan mahasiswa terkait materi yang telah disampaikan. Mahasiswa dapat bertanya dan menyampaikan pendapat terkait dengan materi yang dibahas. Saya yakin dengan berdiskusi, mahasiswa dapat lebih memahami dan menyelesaikan permasalahan yang diberikan dengan baik, serta dapat mengembangkan wawasan mahasiswa pada pokok-pokok bahasan yang diberikan. Media yang saya gunakan pada aspek ini meliputi Zoom Meeting dan WA Group. Selanjutnya terkait assessment. Pada pertemuan pertama perkuliahan, saya menyampaikan kontrak perkuliahan yang kita sepakati bersama antara dosen dan mahasiswa. Dalam kontrak tersebut, saya juga menyampaikan penilaian dan bobot penilaian pada mata kuliah yang saya ampuh, dengan tujuan agar mahasiswa dapat mengetahui lebih awal ketentuan penilaian pada mata kuliah tersebut, sehingga mahasiswa memiliki strategi yang baik dalam melaksanakan kegiatan perkuliahan dan mendapatkan nilai yang baik. Selanjutnya,
Saya akan menampilkan cuplikan video kegiatan pembelajaran saya melalui media Zoom Meeting. Kalau kita lihat sendiri ya, konsep dasar statistik. Statistik, apa sih statistik itu? Nah, definisinya apa sih? Statistik deskriptif itu seperti apa? Apa bedanya statistik dengan statistik deskriptif? Nah, itu perlu kita tahu sebelum menginjak materi yang lebih jauh. Kalau kita lihat di sini, di slide selanjutnya, kalau kita lihat definisinya, statistik dulu. Statistik itu merupakan salah satu cabang dari ilmu matematika yang di dalamnya mempelajari suatu pengukuran, observasi atau pengamatan, dan analisis. Ya, statistik mempunyai arti dasar yaitu suatu data ringkasan yang berbentuk angka tentunya, karena kita itu berangkatnya dari cabang ilmu matematika, matematis, dan berkaitan dengan data juga. Nah, sebagai contoh, ya, yaitu ya mengenai data tentang penduduk, ya data tentang guru-guru atau data tentang mahasiswa di perguruan tinggi. Berarti statistik itu tidak terlepas dari data yang ada. Jadi data-data itu ya diukur, diobservasi, kemudian dianalisis. Kemudian statistik itu sendiri berasal dari kata status sebenarnya, ya dari bahasa Latin yang sama artinya dengan kata state, yaitu dalam bahasa Inggris yang artinya adalah negara. Kenapa? Karena awalnya statistika itu ya muncul karena adanya kebutuhan negara. Dalam hal apa? Seperti contohnya adalah kebutuhan sensus penduduk dan sebagainya. Kebutuhan-kebutuhan negara tersebut. Nah, kemudian bentar ya, ada teman-temannya masuk, kita admit dulu. Nah, kemudian kita lanjut. Penerapan ilmu statistika itu lumayan banyak lah yang diterapkan dalam berbagai disiplin ilmu. Nah, di sini ada beberapa yang perlu kita sampaikan. Yang pertama adalah bidang ilmu alam, IPA contohnya ya astronomi, ya bidang biologi, kemudian sosial, ya bidang psikologi, ya sosiologi dan seterusnya. Kemudian untuk bisnis sendiri ada industri, ekonomi, ya. Kemudian sensus penduduk, ya dalam hal ini adalah pemerintah, ya untuk berbagai macam tujuan tertentu. Karena pemerintah itu melakukan sensus terhadap penduduknya, ya dia memiliki tujuan-tujuan yang, bentar ya ada temennya masuk ya. Oke, saya pindah dulu. Oke. Yang telah ditetapkan, maksudnya seperti sensus penduduk, sensus pertanian dan sebagainya. Semuanya itu kan pasti melibatkan data yang ada di masyarakat. Itu. Nah, kemudian kita lanjut dalam jajak pendapat atau polling contohnya lah. Seperti ini, dalam pemilihan umum, kemudian jajak cepat, contohnya perhitungan cepat hasil pemilu, ya atau quick count, ya kemudian bidang komputasi, ya yaitu statistik dapat juga diterapkan dalam pengenalan pola maupun kecerdasan buatan. Esensinya seperti itu. Jadi penerapan ilmu statistik itu sebenarnya banyak yang diterapkan di dalam berbagai cabang disiplin ilmu dan diperuntukkan untuk kebutuhan masyarakat tersebut. Jelas ya berkaitan dengan hal ini ya? Halo? Jelas. Oke, kita lanjut. Pak. Nah, kemudian kalau kita lihat untuk tujuan statistika, ya statistik sendiri, ini ada beberapa ya tujuan statistik itu. Yang pertama, kita menjelaskan hubungan antar variabel. Nah, contohnya seperti apa, Pak? Contohnya, mengenai kebutuhan analisis statistik dalam menjelaskan hubungan antar variabel, ya jika ada seorang entrepreneur ya dengan mengumpulkan data pendapatan dan biaya yang dapat dibandingkan, ya hasil pengembalian investasinya dalam satu periode dengan data dari periode-periode sebelumnya. Jadi kita melihat data-data sebelumnya ini, misalnya seperti itu, hubungannya seperti apa. Tuh. Kemudian membuat keputusan lebih baik. Ya. Nah, untuk
keputusan, ya, membuat suatu keputusan. Nah, ini seseorang bisa menggunakan dan memberdayakan ilmu statistik. Bentar ya. Ini saya hilangkan. Oke. Jadi saya ulangi, ya, seseorang bisa menggunakan dan memberdayakan ilmu statistik dalam alat bantu, ya, sehingga menghasilkan keputusan yang lebih baik dari kondisi ketidakpastian sebelumnya. Hasilnya seperti apa? Ketika kita akan mengambil suatu kebijakan, pastinya akan melihat data-data sebelumnya, toh. Contohnya seperti ini, ya, data penjualan mie instan sudah. Contohnya adalah mie sedap misalkan. Nah, ketika pihak produsen akan menaikkan harga mie sedap ini, pastinya akan melihat apa? Melihat data-data penjualan tahun-tahun sebelumnya. Hasilnya seperti itu. Dinaikkan berapa? Kan seperti itu. Berapa besarannya? Jadi dinaikkan atau tidak? Ya pastinya akan melihat data-data penjualan pada tahun-tahun sebelumnya. Nah, kemungkinan kalau misalkan ketika ada kenaikan harga penjualan turun, otomatis ya kemungkinan tidak akan jadi kenaikan. Tapi ketika kenaikan harga itu stabil dan penjualannya juga tidak bermasalah pada tahun-tahun sebelumnya, tidak ada penurunan, maka bisa jadi untuk diambil kenaikan harga dan sebagainya. Jadi gunanya ya kita membuat keputusan lebih baik ini adalah biasanya menggunakan data-data sebelumnya atau mengacu pada data-data sebelumnya. Kemudian kita lanjut ya, membuat rencana dan ramalan. Nah, orang statistik itu dapat dikatakan sebagai peramal. Ya, kenapa? Karena biasanya ya untuk menentukan langkah selanjutnya, kemudian melakukan kebijakan-kebijakan, pasti akan melihat data-data sebelumnya. Dan dia akan tahu ya, misalkan ya kebijakan apa, kejadian-kejadian ke depan itu seperti apa, itu dia akan memprediksinya. Hasilnya seperti itu. Nah, kalau dalam tanda kutip ini ya, untuk membuat rencana ramalan-ramalan itu maksudnya adalah perencanaan adalah serangkaian tindakan yang akan dilakukan di masa yang akan datang. Ya, dengan didasari ya perkiraan tentang kejadian-kejadian ataupun hubungan-hubungan ya di masa yang akan datang, sehingga diperlukan proses atau teknik peramalan untuk mendapatkan perkiraan tentang masa depan ya. Bentar ya. Saya pindah kemana ini zoom-nya ya, saya agak kesulitan. Oke, saya lanjut. Sehingga diperlukan proses atau teknik peramalan untuk mendapatkan perkiraan tentang masa depan ya. Prosedur statistik ini dapat membantu peningkatan proses peramalan atau forecasting dalam bahasa statistiknya itu. Jadi perencanaan-perencanaan ya yang harus dilakukan itu pastinya tidak lepas dari data-data yang ada. Oh, misalkan ya negara misalkan ya, kalau misalkan apa? Contoh yang lebih simpel ya. Indonesia itu kan pernah krisis ya tahun 99, 98, 99. Nah, kemudian tahun 2008 kalau tidak salah dunia itu juga mengalami krisis, tapi Indonesia itu kejadian krisisnya tidak terlalu parah. Kenapa? Karena kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah itu ya sudah mengacu pada krisis ya pada tahun 98 ataupun 99. Jadi pemerintah itu membaca oh langkah apa sih yang harus dilakukan dan sebagainya. Hasilnya seperti itu. Jadi tidak asal merencanakan saja, tapi melihat bedanya apa antara dukun dengan orang statistik. Kalau dukun itu asal tebak saja. Misalkan seperti itu, orang ya yang mau ke orang pintar lah sudah. Orang baru masuk pasti ditebak, oh iya kamu sakit ini, kan seperti itu. Tapi kalau orang statistika ya dia mengacu pada data-data yang ada. Sebenarnya seperti itu, sama-sama meramal. Cuma kalau memang kalau orang statistik itu adalah mengacu atau melihat data-data sebelumnya, hasilnya seperti itu.
Kemudian kita lanjut. Tahapan-tahapan statistik. Nah, dalam statistika ini kita memiliki beberapa tahapan ya berkaitan dengan kegiatan statistik yang dilakukan. Salah satunya berkaitan dengan pengumpulan data, ya, kemudian dilanjut dengan penyusunan data, dilanjut penyajian data, kemudian kita analisis, dan terakhir adalah kita interpretasikan. Nah, untuk pengumpulan data sendiri, ya data yang di masyarakat kan biasanya random toh. Nah, data itu kan harus dikumpulkan terlebih dahulu, enggak tiba-tiba langsung Anda dapat, pasti dikumpulkan. Nah, pengumpulannya di sini ada dua macam. Anda bisa menggunakan sensus, ataupun Anda juga bisa menggunakan sampel. Nah, untuk sensus sendiri, di sini cara pengumpulan data dengan meneliti semua anggota secara keseluruhan sebagai objek dari aset tersebut. Artinya apa? Populasi yang Anda ambil itu Anda datangi semua misalkan. Anda teliti semua. Gitu. Kemudian saya lanjut ya. Cara sensus ini dibentuk sebagai pencatatan data secara menyeluruh tanpa terkecuali. Berarti kan keseluruhan, seluruh populasi yang ada di masyarakat, seluruh data itu Anda teliti satu persatu. Nah, dalam hal ini semua anggota yang dijadikan objek dalam penelitian dinamakan populasi. Tuh. Jadi sensus ini biasanya ya yang menggunakan itu hanya negara. Biasanya loh ya. Kenapa? Karena biasanya untuk sensus ini membutuhkan dana yang besar dan waktu yang cukup lama. Untuk sampel sendiri, di sini dimaksudkan adalah cara ya mengumpulkan data dengan mengambil sebagian dari semua anggota. Sehingga dalam hal ini sampel adalah bagian dari populasi. Berdasarkan pengambilan anggota dalam objek penelitian hanya sebagian dari populasi, maka pengumpulan data ini menjadi lebih diandalkan karena hemat secara biaya, tenaga, dan waktu. Nah, beda dengan sensus yang membutuhkan dana yang besar, tenaga yang banyak, waktunya yang lama. Untuk sampel ini lebih simpel. Nah, biasanya boleh ya atau bisa dilakukan oleh peneliti perorangan, ya bukan lembaga dan seterusnya. Kenapa? Karena kita hanya mengambil, ya namanya sampel itu, contoh itu kan hanya mengambil bagian dari populasi yang Anda tetapkan, data yang Anda tetapkan. Misalkan saya mengambil populasi saya, ya itu adalah seluruh mahasiswa dan mahasiswi 3M4. Ya, ketika saya ambil sampel, ya bisa saya ambil 2, bisa saya ambil 5, dan seterusnya. Ya, yang penting apa? Yang penting ya sampel yang saya ambil itu adalah mewakili seluruh data yang ada. Itu. Ya, jadi lebih simpel berkaitan dengan ini. Waktunya lebih cepat, ya. Kemudian tenaganya yang kita keluarkan juga tidak terlalu banyak, kemudian biayanya juga lumayan sedikit. Itu esensinya untuk penggunaan sampel. Kemudian kita lanjut. Kemudian penyusunan data. Nah, setelah data itu dikumpulkan, baru data itu kemudian disusun. Ya, biasanya menggunakan tabulasi. Diurutkan dulu biasanya. Ada data tunggal, ada data berkelompok, ya. Nanti ya penjabarannya untuk materi selanjutnya. Ya, pada distribusi frekuensi dan sebagainya. Ya, setelah data itu dikumpulkan, baru disusun. Nah, biasanya menggunakan tabulasi. Ya, diurutkan dari data terkecil sampai data terbesar dan seterusnya. Nah, kemudian ya, setelah data itu disusun baru disajikan. Nah, untuk penyajiannya ini biasanya dalam bentuk tabel, kemudian grafik dan sebagainya. Ada diagram kartesius dan sebagainya. Ya,
tergantung dari data yang Anda ambil. Dan mau disajikan pada diagram lingkaran boleh, ya diagram batang boleh, ya menggunakan tabel boleh. Seperti itu. Kemudian dilanjut pada analisis data. Nah, ketika data itu sudah disajikan dalam bentuk ya tabel, dalam bentuk diagram batang, diagram garis, dan sebagainya, baru Anda analisis. Kita baca datanya, dianalisis datanya. Apakah kalau kita ambil contoh misalkan, apakah konsumsi kedelai tadi di Kecamatan Pasirian itu berapa persen kenaikannya seterusnya, misalkan seperti itu. Kemudian saya lanjut ya, kegunaan dan fungsi statistik sekarang. Nah, statistik itu digunakan untuk apa sih? Fungsinya untuk apa? Ya seperti yang saya sampaikan tadi ya, seperti keuntungannya atau cabang-cabang ilmu dalam statistik itu bisa masuk ke disiplin ilmu mana saja. Kegunaan dan fungsi statistiknya pun ini banyak. Nah, yang pertama ya gunaannya adalah statistik bisa dijadikan sebagai pelaku ekonomi dan bisnis ya dengan alih membantu membuat keputusan dalam mendapatkan suatu gambaran mengenai peristiwa atau keadaan yang umum maupun khusus. Yang kedua, statistik juga bisa bermanfaat dalam perkembangan dunia bisnis dan ekonomi dari waktu ke waktu mengenai kejadian atau peristiwa yang akan dan sedang terjadi. Nah, kalau kita lihat poin B ini, berarti kan sesuai yang saya sampaikan dari awal, ya. Ketika kita mengalami krisis, kenapa krisis tahun 2008 yang dialami hampir seluruh dunia, ya, itu tidak di Indonesia itu tidak separah pada seperti krisis tahun 98 atau 99. Kenapa? Karena ya pemerintah sudah membaca ya data pada krisis tahun 1999 tadi ya, dan digunakan untuk mengambil kebijakan-kebijakan atau langkah antisipasi ya pada krisis tahun 2008. Sehingga kejadiannya atau krisis 2008 itu tidak separah ya yang dialami oleh negara-negara yang lain, karena kita sudah pernah mengalami itu, hasilnya seperti itu. Dan ke depan ya kalau kita lihat pada konteks B ini ya, ke depan ya misalkan ada krisis dan sebagainya, ya, kita kan sudah punya data-data atau langkah-langkah kebijakan yang harus diambil. Itu kalau bernegara ya. Nah, kalau misalkan secara lebih kecil, Pak, ya yang mikro saja sudah. Kalau kita lihat pada perkembangan dunia bisnis dan ekonomi. Seperti Anda jualan saja sekarang. Ya kan? Ketika penjualan Anda hari ini ya itu menurun ya dari sebelum-sebelumnya atau beberapa hari sebelumnya, pasti Anda kan menganalisis ya, melihat kenapa sih menurun, dan Anda pasti akan mengacu pada penjualan-penjualan pada hari-hari sebelumnya untuk ya digunakan atau mengambil keputusan pada hari-hari berikutnya. Oh ternyata ya hari ini ya penjualan saya ya bakso misalkan menurun karena apa? Oh karena ya misalkan ya kurang bumbunya kurang atau porsi dagingnya kurang dan sebagainya. Oke, jadi kalau misalkan contoh kasus yang mikro, jadi ya untuk poin B, ketika statistik juga bisa bermanfaat dalam perkembangan dunia bisnis dan ekonomi, ya dari waktu ke waktu mengenai kejadian atau peristiwa yang akan datang dan sedang terjadi misalkan. Salah satu contohnya yaitu tadi ketika Anda punya usaha, Anda mau mengambil kebijakan atau ekspansi pasar, ya ke depannya pasti Anda akan melihat ya data-data pada hari-hari atau tahun-tahun sebelumnya untuk usaha Anda. Itu sudah pasti. Pasti akan melihat ke belakang. Nah, kemudian poin C, statistik juga bisa digunakan untuk menyusun beberapa laporan, tentunya dengan data kuantitatif secara ringkas
secara ringkas, jelas, dan terarah. Ini sudah jelas ya, karena kebanyakan statistik itu berhubungan dengan data kuantitatif, berhubungan dengan angka, data-data berupa angka dan sebagainya. Kemudian yang poin D, statistik juga bisa mengetahui apakah ada gejala dalam ekonomi dan bisnis yang berhubungan dengan gejala atau kejadian yang lain. Itu. Nah, maksudnya seperti apa, Pak? Nah, kalau bisa saya contohkan untuk poin D ini, ya, misalkan, ya, itu ada kelangkaan barang, ya, ada jumlah permintaan, kan itu kan butuh data ya di suatu daerah, misalkan di Jakarta ada kelangkaan, ya, barang A atau B, ya. Ini pasti ada hubungannya dengan gejala atau kejadian yang ada di sekitarnya, hasilnya seperti itu. Kemudian poin E-nya terpenting adalah statistik itu bisa digunakan dalam menganalisis pengujian, ya, dengan menarik kesimpulan yang berarti dalam pengambilan keputusan pada kejadian ekonomi dan bisnis, dan dapat meramalkan beberapa hal yang akan terjadi di masa yang akan datang. Itu sudah jelas, ya, dengan dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Kenapa ilmiah? Karena kita menggunakan data-data atau mengacu pada data-data sebelumnya. Jadi tidak asal meramalkan, kita tidak asal merencanakan, ya, untuk kita tidak asal mengambil kebijakan. Ya, kalau orang statistik pasti akan melihat data-data sebelumnya atau tahun sebelumnya. Contoh, Anda punya perusahaan, Anda mau ekspansi, ya, mau memperluas pasar, pasti Anda akan melihat data-data sebelum, baik data penjualan Anda, kemudian data potensi pasar yang ada, itu sudah pasti. Statistik sendiri dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu deskriptif dan inferensial. Ini yang kita fokuskan, kita pelajari. Deskriptif itu apa sih? Statistik deskriptif itu, dan bedanya apa dengan inferensial itu? Untuk statistik deskriptif sendiri, itu, ya, bisa dikenal juga sebagai statistik deduktif lah. Artinya apa, Pak? Artinya statistika yang tingkat kegunaannya mencakup cara-cara mengumpulkan data, menyusun atau mengatur data, ya, mengolah data, ya, menyajikan data, dan menganalisis data angka. Nah, dengan kata lain, ya, statistik deskriptif itu merupakan sekumpulan prosedur, ya, atau sebagai metode dalam beberapa hal berikut. Apa saja? Ya, tadi yang saya bilang mengumpulan data, mengorganisasikan data, ya, menyajikan data, menganalisis data yang ada, dan menginterpretasikan data tersebut. Itu untuk deskriptif. Nah, Pak, ya, bagaimana untuk yang inferensial? Nah, untuk inferensial ini, ya, kita ambil, ya, kita ampu, ya, kita berikan pada semester berikutnya. Tapi saya kasih sedikit, ya. Nah, statistika inferensial itu maksudnya apa? Yaitu ilmu statistik yang menyediakan aturan atau suatu metode yang digunakan untuk meramalkan, menaksir, dan mengambil suatu kesimpulan yang bersifat umum. Nah, kalau kita lihat pada konteks ini, berarti nanti ada pengujian yang harus dilakukan untuk menaksir itu. Baik itu secara parsial maupun secara simultan. Biasanya seperti itu. Baik satu arah maupun dua arah. Jadi data-data yang ada, ya, pada statistik inferensial itu harus diuji. Yang untuk ditaksir, ya, dan diambil sebuah kesimpulan.